Artinya ketika kita menyetorkan uang 10 juta, maka kita akan mendapatkan imbal hasil sekitar 500.000 per bulan. Hai, balik lagi dengan saya Wahdi Wahab. Seperti di video-video sebelumnya, saya selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pada video kali ini saya mau ngebahas salah satu aplikasi penghasil uang yang menawarkan imbal hasil ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah per hari. Nama aplikasinya adalah semua.ph, semua.ph. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari channel ini. Sebenarnya saya pengen ngebahas ini tuh dari beberapa bulan yang lalu, tapi karena satu dan lain hal, ya udahlah nggak usah dibahas. Tapi greget juga pengen ngebahas gitu. Terlebih ada salah satu teman saya yang mengajak gabung di aplikasi ini. Ya udahlah, nggak ada salahnya saya mencoba gabung untuk sekedar merasakan suasana di dalamnya gitu. Ya udah, saya gabung, saya daftar dengan menggunakan nomor handphone yang acak, tidak menggunakan nomor handphone pribadi dan menggunakan username yang asal-asalan, dan ternyata bisa. Nah, itu mungkin salah satu kejanggalan yang ada di aplikasi ini, karena tidak meminta verifikasi nomor telepon. Biasanya kan meminta verifikasi nomor telepon dengan mengirimkan kode OTP ya, kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang udah terdaftar dan terregulasi dengan baik, yang intinya yang legal lah, biasanya kan kayak gitu. Bahkan yang ilegal juga biasanya mengirimkan kode OTP. Kalau nggak lewat nomor telepon, biasanya lewat Telegram atau apalah gitu. Sebenarnya banyak yang sudah ngebahas aplikasi semua PH ini di aplikasi lain, tapi yang saya akan bahas yaitu dari segi investasinya. Kenapa segi investasi? Emang ini perusahaan investasi. Kalau dilihat dari garis besarnya ya, secara keseluruhan ini tuh bisa dikatakan aplikasi yang berbasis investasi di bidang kesehatan, tepatnya di bidang alat kesehatan gitu. Karena jenis kegiatannya itu di dalamnya itu kan sewa menyewa. Jadi kayak semacam semua.ph ini menyediakan alat, kita membeli alat tersebut, tapi alatnya nggak kita dapat, tapi alat tersebut disewakan oleh pihak platformnya, dan kita mendapatkan imbal hasil sekitar 5% lah per hari loh, 5%. Jadi kalau misalkan kita contoh di sini ada beli masker harganya 2 juta. Si masker tersebut itu tidak kita dapatkan tapi disewakan, dan ada imbal hasil sekitar 100.000 per hari. Kita mengeluarkan duit 2 juta, ada imbal hasil 100.000 per hari, dimana siklus operasinya itu 180 hari. Jadi intinya kalau kita mengeluarkan uang 2 juta di aplikasi semua.ph ini, nah di sini imbal hasilnya itu dalam waktu 6 bulan atau 180 hari itu kita akan mendapatkan 18 juta. Sementara dalam waktu 20 hari pun kita udah bisa balik modal. Nah, intinya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, intinya kita menginvestasikan uang 2 juta, terus dalam per hari itu bisa kita mendapatkan 100.000, dan dalam siklus 180 hari kita akan mendapatkan 18 juta rupiah. Seperti itu. Tapi uangnya itu tidak bisa ditarik per hari gitu. Jadi nggak bisa sekarang dapat 100.000 tarik, 100.000 tarik, itu nggak bisa. Dan produknya tidak hanya masker, ada yang sampler pilus sekali pakai, ada yang ventilator, pokoknya tentang alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan COVID lah. Salam. Mau hujan? Sebelum kita bahas dari sudut pandang investasinya, saya mau cerita dulu bahwa beberapa bulan yang lalu itu saya kan sempat download aplikasi semua.ph ini dari situsnya. Dan waktu itu ada semacam pemberitahuan bahwa bahwa aplikasi ini mengandung virus, bahwa aplikasi ini itu mengandung virus. Nih di sini ada satu virus ditemukan, hapuslah dengan segera. Nah, ini aplikasi semua PH. Virus ini sebuah kode Toraya
Virus ini sebuah kudarat raya, ia bisa menyebabkan perangkat terakses oleh aplikasi jauh tanpa kewenangan. Waduh, takutnya ini itu semacam aplikasi buat nyebarin virus atau kayak gimana. Ya udah saya hapuskan. Dan ternyata sekarang website semua.ph itu tidak bisa diakses. Saya coba akses, susah banget, nggak bisa. Saya pastikan sinyalnya bagus di tempat saya, juga nggak bisa. Seperti itu. Dan saya lihat di akun Instagramnya Parkway Hospital Singapura itu ada semacam announcer pemberitahuan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kami mengetahui dan mewaspadai adanya penipuan atas nama semua.ph yang saat ini tengah meminta masyarakat untuk melakukan jual beli sebagai keperluan terkait peralatan kesehatan seperti masker. Nah, seperti masker sekali pakai, masker N95, tangki oksigen, alat tes, dan lain-lain lah intinya mah. Dengan mengklaim bahwa seolah-olah penjualan ini milik keterkaitan dengan dan didukung oleh Parkway Holding, Integrated Healthcare Holding, Parkway. Intinya itu mereka menyangkal bahwa aplikasi itu ada hubungannya atau terafiliasi dengan Parkway Hospital dan subholding lainnya gitulah, dengan perusahaan-perusahaan yang disebutkan di aplikasi tersebut. Nah, jadi dari bukti dari sini aja sudah ketahuan bahwa aplikasi semua PH ini tidak bekerja sama dengan Parkway Hospital yang digadang-gadangkan bahwa ini tuh bekerja sama dengan perusahaan khususnya rumah sakit yang ada di Singapura. Nah, itu bisa jadi salah satu atau indikator kuat bahwa semua.ph ini tidak benar adanya gitu. Di sisi lain, dari segi websitenya juga kan .ph itu adalah domain dari Filipina, sementara aplikasi ini katanya kan dari Singapura. Tapi ya terserah lah, kalau masalah itu saya nggak ikut-ikutan. Tapi sekarang kita bahas lagi dari sudut pandang investasinya. Kalau misalkan kita berinvestasi, misalkan seperti yang saya katakan tadi, investasi 2 juta lalu ada imbal hasil 100.000 per hari, dan dalam waktu 20 hari itu bisa balik modal, dan itu hampir tidak mungkin. Bukan hampir tidak mungkin, bahkan sangat tidak mungkin, karena tidak ada instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil segitu besarnya. Sekalipun imbal hasilnya tetap misalkan sekian persen per tahun, nah itu ada, tapi nggak gede, kayak semacam deposito kan, misalkan ada 3% per tahun. Nah, itu pasti karena memang sudah diatur, ada undang-undangnya seperti itu. Intinya sudah diatur dan diawasi oleh OJK. Tapi kalau misalkan imbal hasilnya nyampe 5% per hari, itu hal yang mustahil bagi saya. Jangankan 5% per hari, 5% per bulan aja udah mustahil banget. Mungkin dulu teman-teman pernah dengar yang namanya investasi, saya nggak mau nyebutin namanya, tapi banyak banget korbannya, termasuk teman-teman di sekeliling saya itu banyak banget korbannya, dari puluhan juta nyampe ratusan juta. Model investasinya itu kayak semacam kita nyetor uang atau investasi uang, misalkan senilai 10 juta, dan kita mendapatkan fixed income itu 5% dalam 1 bulan. Artinya ketika kita menyetorkan uang 10 juta, maka kita akan mendapatkan imbal hasil sekitar 500.000 per bulan. Ada juga yang menginvestasikannya lebih dari itu, nyampe 100 juta, dan kalau misalkan 100 juta itu kan kira-kira 5 juta per bulan lah. Dengan asumsi dalam waktu 20 bulan itu udah balik modal dan uang yang kita investasikan itu akan kembali lagi. Tapi ternyata setelah kita menerima return beberapa bulan, akhirnya ketangkaplah sama OJK, dan sampai saat ini udah nggak ada kabar. Udah hampir 7 tahun 8 tahunan udah nggak ada kabar, dan uangnya juga nggak balik.
nyampe sekarang. Di video kali ini tuh saya tuh bukan mau menjelek-jelekan aplikasi semua PH, bukan mau menyudutkan para orang-orang yang udah masuk terjun dan deposit di aplikasi semua PH, tapi sekedar mengingatkan yang namanya investasi itu sebenarnya logis. Jadi kalau misalkan ada investasi yang menawarkan return dengan model fixed income kayak gitu, apalagi satu hari 5%, itu hal yang tidak mungkin. Dan teman-teman bisa cek deh di OJK atau di baca-baca berita, instrumen-instrumen investasi itu yang legal yang diawasi pemerintah itu nggak ada yang memberikan fixed income nyampe 10% atau nyampe 20% dalam waktu 1 tahun. Itu nggak ada. Sekalipun ada investasi yang bisa menghasilkan 20% dalam waktu 1 tahun, tapi bukan fixed income. Itu ada kayak di saham, di reksadana, tapi itu juga kan sifatnya nggak tentu, kadang naik kadang turun. Ya kadang kita bisa menghasilkan income 20% per tahun, kadang malah boncos 20% bahkan lebih dalam 1 tahun gitu. Yang namanya investasi itu tidak terlepas dari yang namanya resiko. Jadi kalau misalkan ada investasi yang menawarkan imbal hasil yang cukup besar tanpa disertai dengan apa resikonya, sudah bisa dipastikan itu aplikasi bisa jadi penipuan. Kalau nggak nipu ya scam gitu. Gampang kok sebenarnya kalau misalkan kita mau mencari aplikasi-aplikasi yang sudah diawasi oleh OJK atau instrumen investasi yang sudah diawasi oleh OJK atau yang terdaftar di Bapeti atau yang sistem penyelenggara elektroniknya itu sudah terdaftar di Kominfo. Gampang, tinggal ngecek pertama di OJK ada nggak aplikasi itu yang terdaftar di OJK, atau lihat aplikasi mana yang terdaftar atau di blacklist oleh OJK. Di situ kita lihat. Kedua di Kominfo, di PSE Kominfo, penyelenggara sistem elektronik. Nah kalau di situ jelas aplikasinya itu terdaftar nggak, ada nggak aplikasinya di situ, terdaftar nggak. Terus di Bapeti juga sama, bisa dicek. Intinya sih setiap instrumen investasi itu pasti bisa dicek selama itu legal dan terdaftar serta diawasi oleh otoritas yang ada di negara kita, di Indonesia, seperti itu. Jangan lantas karena bisa menghasilkan imbal hasil yang cukup lumayan dan berekspektasi tinggi dengan imbal hasil tersebut, lalu tanpa berpikir panjang kita masuklah ke sana, sehingga akhirnya kita terjerumus pada sebuah investasi yang bodong atau terjerumus pada skema yang bisa dikatakan skema Ponzi, seperti itu. Nah itu aja penjelasan dari saya, mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan manfaatnya, dan video ini dibuat bertujuan untuk mengedukasi teman-teman sebelum berinvestasi. Oke, itu saja dari saya, dan bye.